Pemeliharaan tanaman anggrek akan kita jumpai persoalan-persoalan antara lain seperti serangan hama. Serangan hama yang sering mengganggu tanaman anggrek pada umumnya adalah siput atau keong, kemudian ulat dari kupu-kupu, dan juga hama-hama seperti ayam, tikus, dan lain-lain. Tetapi apabila kita mengalami perkara-perkara atau mengalami hal tersebut, maka ada baiknya kita jangan panik, tapi kita cepat melakukan penanganan dan melakukan penggantian media, pembersihan atau sanitasi lingkungan, kebersihan area seputaran tanaman anggrek supaya tanaman tersebut bisa kembali melakukan perbaikan-perbaikan secara anatomi, secara fisiologi, tapi juga secara metabolismenya tidak terganggu lagi dan dapat kembali berkembang secara sempurna. Adapun langkah-langkah yang kita buat, yang pertama adalah deteksi, yang kedua kita sudah tahu jenis hamanya apa, lakukan sanitasi dan pembersihan lingkungan, dan yang ketiga penggantian media. Baik teman-teman, ini dia ada beberapa hama yang saya jumpai, antara lain adalah hama siput. Nah, ini adalah keong. Keongnya seperti ini ya, teman-teman. Ini keongnya. Nah, kita lakukan yang namanya deteksi dulu. Kita juga jumpai keong yang seperti ini. Nah, ini adalah jenis keong yang seperti ini, siput ya. Ini pun sama, harus kita lakukan deteksi. Setelah itu kita lakukan ya sanitasi atau kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan yang saya maksud nomor 2 ini adalah kita kembali mengeruk area seputaran ini atau di seputaran medianya. Kebetulan media yang saya pakai adalah media pakis ya yang saya pakai. Jadi kita harus membersihkan medianya. Nah, kurang lebih untuk juga mengecek apakah ada telur siput. Nah, kita jumpai ini ada telur ya yang warna putih. Ya, ini telur siput seperti itu. Dia bentuknya granular ya atau butiran, mirip-mirip seperti butiran-butiran kecil ya. Seperti mainan atau manik-manik seperti itu, mengkilat. Nah, itu artinya telurnya sedang aktif. Nah, kita lakukan pembersihan ya. Kita sanitasi. Nah, setelah kita sanitasi, kita pastikan juga area luar atau area di sudut misalnya atau di samping atau di lingkungan yang lain supaya juga ikut bersih daripada tanaman ini. Nah, kenapa saya tidak melakukan tindakan yang lebih misalnya mengganti atau memposisikan anggrek, karena dia sementara mengalami krisis akar yang seperti ini. Ini akarnya dimakan oleh siput, pertumbuhan akar-akar barunya dimakan oleh siput seperti itu, seperti ini. Jadi saya tidak harus mengganti atau posisikan tempatnya di tempat yang lain dulu. Yang bisa saya lakukan adalah seperti tadi, saya mengeruk seperti ini, saya bersihkan, kemudian pastikan bahwa telur-telur siput itu sudah tidak ketemu lagi atau sudah saya singkirkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebersihan di lingkungan di seputaran daripada area pot ya. Kiri kanan pot harus bersih seperti itu. Tidak boleh ada posisi yang bisa memancing datangnya hama siput seperti itu. Nah, itu langkah yang kedua setelah dibersihkan. Yang ketiga, kita lakukan yang namanya penggantian media. Bukan penggantian media, maksud saya adalah kita lakukan konsolidasi untuk
media ya, kita ambil dari kelapa seperti ini, dan kita pastikan kita telah menyiapkan seresah-seresah kelapa yang seperti ini, yang sudah siap untuk kita lakukan konsolidasi atau penambahan media untuk segera kita memperbaiki area-area yang rusak seperti ini. Ini sudah tergelupas seperti itu, akar batang anggrek ya, seperti itu. Cuman dia masih tetap ada punya pertumbuhan, dan segera harus kita lakukan perbaikan-perbaikan ini. Seperti itu. Jadi medianya sudah harus yang media-media yang meskipun belum terlalu kita bersihkan, tetapi dia sudah harus media-media yang sudah terjemur, sudah tidak basah lagi, sudah kering, tetapi juga yang mampu untuk menciptakan kelembapan, dan akhirnya tanaman anggrek ya, akarnya bisa segera lakukan perbaikan-perbaikan, dan akhirnya anggreknya bisa kembali tumbuh sempurna. Nah, nantinya akan ada langkah keempat, yaitu kita lakukan pengendalian atau pencegahan datangnya hama ini dengan melakukan ada beberapa bahan organik yang akan saya pakai sebagai pestisida nabati ya, untuk saya boleh mengatasi hama ini. Nanti di segmen berikutnya ya, nanti di tayangan berikutnya akan saya sampaikan. Tapi untuk kali ini saya hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saya lakukan deteksi seperti tadi. Yang kedua, saya lakukan pembersihan lingkungan. Ya, kita bersihkan area lingkungan daripada pot anggrek kita, seperti itu. Terus yang ketiga adalah saya melakukan konsolidasi media. Nanti setelah itu baru saya lakukan lagi yang namanya pengendalian hayati. Nah, seperti apa konsolidasinya, teman-teman? Nah, mari kita lihat sama-sama. Baik, di sini kita siapkan dulu medianya seperti ini. Kita pisahkan, kita siapin seperti itu. Kalau masih ada sisa-sisa bahan-bahan anorganik seperti plastik atau karet atau kertas seperti itu, maka kita harus singkirkan. Terus yang kedua, kalau masih ada sisa bahan organik seperti ada lapukan-lapukan yang busuk-busuk seperti ini, juga harus kita singkirkan. Jadi kita harus pakai bahan-bahan yang sudah steril. Kenapa? Karena bahan-bahan yang demikian ini akan mempermudah akar untuk melakukan penyesuaian dan segera bertumbuh kembali, tetapi juga pada saat yang sama tidak menciptakan lingkungan yang baru untuk hama siput ya. Jadi hama siputnya tidak mendapatkan lingkungan yang baru atau yang cocok lagi untuk dia bisa berkembang biak. Seperti ini, area-area yang seperti ini harus kita singkirkan, kita buang. Seperti itu, dan kita ciptakan media-media yang kurang lebih steril ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita siapkan lagi yang lain. Seperti itu kita siapkan. Nah, kemudian kita pastikan nanti sudah cukup ya, sudah cukup untuk nanti bisa dikonsolidasikan di posisi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pun ada jamur ya. Ini kan ada bekas-bekas jamur, potensi jamur. Nah, seperti ini jangan kita pakai, kita nggak usah pakai, tapi kita pakai yang steril, betul-betul steril. Nah, maka lebih baik adalah kita langsung di area ini, misalnya ini sabut kelapa ya, ini sabut kelapa. Seperti itu, kita bersihkan dulu yang bagian yang lembabnya atau bagian yang tadi berpotensi untuk datang lagi hama siput, kita ambil, lalu kita pakai area yang di dalamnya seperti ini. Tapi kalau area kulit ini, karena ini keras,
Ya, kalau bisa dipakai di bagian bawah, misalnya yang area yang paling di bawah, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa, sebaiknya ya tidak kita pakai. Oke, nanti saya akan coba pastikan di area yang saya maksud tadi bisa dipakai atau tidak. Jadi ternyata bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai. Jadi dia masuk di area di bawahnya di sini supaya dia menjadi lantai baru. Ya, seperti ini lagi. Memang dalam memelihara tanaman anggrek kita harus telaten ya, dan kita harus sabar, sebab dengan demikian maka kita akan menciptakan atau mendapatkan performa anggrek yang baik, yang seperti yang kita inginkan. Nah, sekali lagi kita pakai area atau media sabut yang kering seperti ini untuk kita lakukan konsolidasi di area akar ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita lindungin akar-akar muda yang baru mau tumbuh, kita lindungi supaya jangan di-intercept sama siput ya, atau keong. Nah, kita lihat ini ada potensi akar muda. Potensi akar-akar muda ini adalah akar-akar yang akan segera berkembang, sebab di sini ada metabolismenya. Jadi fisiologinya seperti ini, tapi metabolisme yang terjadi pada keseluruhan tanaman akan membuat anggrek ini terus berkembang, akarnya ya maksud saya, dan harus segera kita lindungin seperti itu. Maka kita lakukan seperti ini. Nah, untuk keseluruhan akar tidak harus kita tutup ya, jangan kita tutup semua. Jadi akarnya jangan ditutup semua, cukup dilindungin dari posisi luar ya. Dari posisi luar kita lindungin seperti ini supaya sekali lagi jangan sampai dihinggapi oleh siput seperti itu. Seperti itu. Kita lakukan dengan hati-hati sebab juga ini akan mempengaruhi pertumbuhan akar baru tadi, mungkin juga ada yang patah. Jadi harus ekstra hati-hati, perlahan-lahan ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada area yang tidak kita tutup semua seperti ini, tidak saya tutupin semua, tapi saya biarkan terbuka. Tetapi kira-kira yang bagian bawah yang akan menjadi potensi datangnya hama ke tempat itu sudah kita lindungi seperti itu. Kemudian kita konsolidasikan di sini supaya dia kembali menjadi padat ya. Karena dengan demikian maka ruang gerak daripada siput akan terkendali. Oh ya, nanti untuk mencegah hama siput bisa juga kita lakukan hand picking. Hand picking itu adalah melakukan pengendalian hama langsung dengan pemantauan dan pengawasan ya. Jadi begitu ada hama siput bergerak, kita bisa lakukan hand picking. Kebetulan
Untuk skala yang masih kecil ya, seperti ini, belum skala besar ya. Artinya bahwa hama tersebut masih bisa kita kendalikan secara manual, secara hand picking ya, tanpa harus menggunakan bahan kimia. Jadi sekali lagi kita meminimalkan penggunaan bahan kimia, jangan sampai terlalu banyak menggunakan bahan kimia. Karena tanaman yang bertumbuh secara organik dia akan lebih awet seperti ini teman-teman. Jadi inilah salah satu kelebihan anggrek kok masih bisa hidup ya walaupun sudah diserang hama seperti ini. Karena dari awal saya tidak menggunakan bahan kimia. Jadi kelebihannya di situ, dia masih bisa lebih bertahan ya. Tapi ketika saya menggunakan bahan kimia misalnya, kemungkinan besar anggrek ini tidak akan seperti ini, mungkin dia sudah ya mengalami mortalitas ya. Seperti itu. Nah, ini dia kita finishing. Kita finishingnya kita katup lagi seperti ini untuk kembali mempercantik ya, atau kurang lebih ada nilai estetika daripada media anggrek kita ini. Seperti itu teman-teman. Ya, demikian. Nah, untuk penyiraman sebaiknya dilakukan penyiraman menggunakan bahan-bahan organik seperti air cucian beras ya, air cucian beras. Kemudian juga kita campurkan mungkin dengan beberapa air yang dari alamiah seperti air kelapa itu sendiri. Untuk air kelapa bisa juga kita gunakan kelapa-kelapa kering. Seperti ini kita ambil airnya. Nanti kita campurkan dengan air beras. Nanti sudah itu kita bisa langsung aplikasi. Nah, tapi untuk mengaplikasikannya kita tidak bisa langsung deras ya. Nggak usah. Karena ini cuma satu, kita pakai dosis. Dosis yang paling tepat atau yang paling bagus maksimal adalah 200 cc. 200 cc maka dicampur dengan air. Nah, 200 cc per 1 liter air. Jadi 200 cc kita masukin 1 liter air. Nanti di situ kita bisa pakai hand sprayer untuk kita semprotkan, atau kita bisa pakai sistem kocor tapi jangan terlalu deras. Ya, supaya kelembapannya terjaga, nutrisi yang ada di dalamnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tanaman anggrek. Demikian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemeliharaan tanaman anggrek di mana anggrek mengalami serangan hama, khususnya siput. Nah, dari sini saya berharap dapat rekan-rekan sekalian pecinta tanaman anggrek bisa mendapatkan satu referensi. Saya bukan yang paling tahu, tapi dengan adanya kita saling sharing atau berbagi lewat media ini, mudah-mudahan tanaman anggrek yang kita pelihara akan semakin baik, dan kita juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman ya, experience yang baru, dan kita bisa mengembangkannya lebih lagi. Satu hal mungkin ya, jangan cepat menyerah, sebab dalam bertanam anggrek itu membutuhkan banyak kesabaran, membutuhkan banyak harus ya kehalusan jiwa dan sebagainya. Dan ketika dia mengalami trouble yang seperti ini, sebenarnya juga masih bisa kita kendalikan. Jadi jangan cepat-cepat kita putus asa. Mungkin itu dulu. Salam hangat dari Papua, Indonesia Timur buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, dan salam sukses selalu, salam sehat buat kita semua.